Pemirsa, tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, puluhan pasangan pengantin antre menikah di KUA Jonggol, Kabupaten Bogor. 40 pasangan melangsungkan pernikahan karena tahun baru Hijriah 1443 dipercaya warga sebagai tahun alif, tahun yang baik untuk menikah. Sejumlah pasangan muda-mudi ini rela mengantre untuk melaksanakan ijab kabul di kantor KUA Jonggol, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video amatir yang direkam warga ini viral karena terdapat 40 pasang pengantin mengantre hingga ke jalan raya dalam satu hari. Prosesi akad nikah dilaksanakan sampai di 4 ruangan. Pelaksanaan ijab kabul sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Membludaknya pasangan pengantin ini terjadi karena adanya kepercayaan warga Jonggol bahwa tahun baru Islam 1443 Hijriah dipercaya sebagai tahun alif. Apa sih sebenarnya kalau tahun alif di dalam ajaran Islam kan nggak ada ya? Ada juga huruf alif ya? Ada juga huruf alif. Nah ini soalnya saya perlahan-lahan disampaikan karena memang itu ada kebiasaannya seperti itu pemahamannya. Karena tahun alif ini berubahnya itu per 8 tahun sekali, gitu kan. Ketika memang di tahun alif itu nggak boleh dia melakukan pernikahan, gitu, kegiatan pernikahan dan juga hajatan mungkin boleh-boleh saja ya. Ini kaitan dengan yang sakralnya. Padahal di dalam Islam tidak mesti harus begitu ya. Tingginya minat warga untuk menikah di akhir tahun 1442 Hijriah meningkat drastis. Sejak awal Agustus 2021, KUA Jonggol sudah menikahkan 94 pasangan pengantin. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Antrian panjang sidang perceraian tampak di ruang pendaftaran di meja pelayanan terpadu satu pintu serta ruang tunggu sidang. Dalam sehari saja, Hakim Pengadilan Agama menyidangkan 30 kasus perselisihan perkawinan. Pengadilan Agama Jakarta Barat menerima 300 surat pengajuan gugatan cerai yang didaftarkan melalui situs online. Dalam sehari saja, Hakim Pengadilan bisa menyidangkan 30 perkara perselisihan perkawinan. Mayoritas yang melakukan gugatan adalah perempuan. Faktor ekonomi menjadi kasus yang banyak disidangkan, selain ada juga kasus penelantaran serta kasus kekerasan dalam rumah tangga. Silakan masuk ke ruang kedua. Kita bataskan itu kalau tidak salah 20 perkara saja. Ini sedang yang sudah 2 bulan nih yang sedang ini hari ini ramai karena sejak penundaan 28 Juni, artinya hampir 2 bulan itu. Ini baru pertama ini, makanya ramai itu. Oh, makanya ini sidang yang 2 bulan yang lalu ya, Pak? Iya, kan sudah terus karena kemarin ini PPKM terus, ya sekarang kita sidang pertama ini. Ini karena agak longgar, tapi tetap mempergunakan prokes di antrian itu. Suami saya tidak ngasih nafkah, nggak mau kerja, maunya tiduran dulu kerjanya, keluyuran bersama teman-temannya. Dia nggak punya rasa tanggung jawab selama setahun lebih. Selama PPKM ini suami nganggur atau gimana? Ya masalah kayak COVID kayak gini sih nggak jadi masalah. Cuma dari sebelum COVID juga emang dia udah nggak mau kerja gitu, udah males-malesan, maunya ngandelin dari orang tuanya aja. Jadi yang melakukan gugatan cerai COVID-19 memiliki dampak yang berkepanjangan akibat gejala yang ditimbulkan. Mudah lelah hingga kurang konsentrasi menjadi kasus yang seringkali ditemukan. Kalau dibilang mengganggu pasti karena semua aktivitas saya tidak bisa di-handle karena kalau sebelum saya kena COVID itu aktivitas saya itu lancar-lancar aja. Kalau sekarang karena saya cepat capek jadi saya mengatasi masalah seperti ini lebih banyak istirahat. Zainia atau Nia adalah salah satu dari 200 juta orang di dunia yang terpapar COVID-19. Seakan tak cukup menderita karena corona, kini diketahui pula istilah long COVID yang artinya efek berkepanjangan akibat COVID-19. Ibu satu anak ini turut merasakan paparan coronavirus dan efek long COVID yang mengganggu aktivitas hariannya. Sebelum corona menyerang tubuhnya, ia mampu beraktivitas normal. Namun, kini kondisi tubuh Nia mulai menurun. Yang saya rasakan itu terkadang kalau saya minum air dingin itu di sini masih kayak ada yang ketahan, terus cepat capek, konsentrasi berkurang. Nia bersama anak dan suaminya sempat menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Kondisi sang buah hati yang turut terpapar membuat dirinya fokus kepada sang anak sehingga sulit mengerjakan pekerjaan rumah.
Dibilang mengganggu pasti karena semua aktivitas saya tidak bisa di-handle karena kalau sebelum saya kena COVID itu saya aktivitas saya itu lancar-lancar aja. Kalau sekarang karena saya cepat capek, jadi saya mengatasi masalah seperti ini lebih banyak istirahat. Jadi memilah-milah waktunya harus lebih benar gitu. Pekerjaan rumah tangga Nia kini dibantu sang suami yang setia menemani. Walaupun Nia dan anak positif, Lius, suami Nia, tetap negatif. Saat Nia fokus memulihkan kondisi, Lius setia mendampingi dengan menjaga sang buah hati. Sebelum COVID memang punya aktivitas, terus orangnya emang strong emang gitu, kerja keras, bantu suami. Nah setelah kena COVID otomatis kan berkurang, keluar juga kita takut gitu ya, agak takut gitu, terus juga jaga jarak sama orang, takutnya menular ke orang gitu kan, makanya untuk sementara di rumah aja. Rajin minum vitamin dan tetap menjalankan protokol kesehatan walaupun di dalam rumah mereka terapkan. Hal ini pun menjadi rutinitas keluarga Nia demi memerangi pandemi COVID-19 sehingga kondisi mereka kembali pulih. Dari Tangerang, Banten, Rizka Dior, Rizky Solehudin, dan Di Bernadi, Ainis melaporkan. Lalu wajarkah seorang penyintas COVID mengalami gejala yang dinamakan long COVID? Kita akan bahas lebih dalam. Ada bersama kami Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang. Baik, dokter, apa sebenarnya definisi dari long COVID ini? Kemudian apakah ini normal dialami oleh seorang penyintas COVID-19? Ya, jadi ini sangat normal karena kasusnya sangat banyak. Jadi definisi long COVID adalah gejala sisa sebenarnya. Jadi harus dipahami, ini adalah sisa gejala yang mungkin masih bisa bertahan lebih dari 4 minggu. Itu definisi CDC. Jadi harus dibedakan, betul ini adalah gejala sisa atau masih fase akut gitu. Ini harus clear definisinya. Itulah kenapa ketika orang sakit COVID itu harus konsultasi dengan dokter atau tim medis yang merawat. Jadi harus tahu. Jadi jangan, oh ini long COVID nih ternyata masih fase akut dan terjadi perburukan begitu. Harus clear batasnya begitu. Bahwa ini gejalanya pasti udah berkurang, tapi masih ada sisanya. Fase akutnya udah lewat. Nah bagaimana cara menentukan ini fase akut atau hanya sudah selesai gitu. Nah ini harus konsultasi. Kalau gejala yang biasanya paling sering dialami seperti apa dan yang paling parah apa sebenarnya, Dok? Karena kalau misalnya kita ambil contoh, banyak teman-teman di sekitar kita yang misalnya naik turun tangga saja setelah sembuh dari COVID lebih cepat lelah, Dok. Jadi memang yang paling sering itu adalah kelelahan, lemah, kemudian gangguan berpikir atau brain fog. Itu udah banyak publikasinya di Nature, di IMG dan lain-lain gitu. Kenapa jadi naik, misalnya nih mau naik tangga itu kelelahan? Karena memang orang COVID, kemungkinan besar yang terinfeksi itu kan berbagai organ. Primary organnya atau organ utamanya adalah paru. Terjadi fibrosis di paru atau terjadi ada benang-benang fibrosis di paru sehingga dia fungsionalnya atau kapasitas fungsionalnya terganggu. Sehingga dia menjadi lebih mudah sesak, menjadi lebih lemah begitu. Selain itu juga, mungkin ada kesulitan berpikir. Bisa juga ada misalnya orang yang tadinya punya komorbid tertentu, misalnya sakit gula atau sakit darah tinggi, itu menjadi susah terkontrol. Atau jangan-jangan dia punya darah tinggi habis COVID, itu ada juga. Jadi itu yang banyak sering. Kemudian juga bisa juga gangguan di kulit ya, jadi cepat gatel, jadi kemerahan. Ada yang terganggu menstruasinya, ada yang terganggu penglihatannya, ada yang jadi telinganya berdenging, ada yang hilang penciumannya cukup lama gitu. Jadi hampir semua organ, karena COVID menyerang hampir semua organ, jadi ya gejala yang dirasakan juga hampir dirasakan oleh berbagai organ itu gitu. Ada tingkatannya tidak, Dok? Yang paling parah yang bisa terjadi, gejalanya seperti apa, Dok? Yang paling parah tergantung ya. Kalau yang paling parah itu ada yang sampai sulit berpikir, nggak bisa mikir gitu. Jadi proses judgmentalnya itu bermasalah, itu ada. Ada yang sampai terjadi gangguan aritmia, gangguan irama jantung ya, jadi listrik jantung bermasalah, jadi berdebar-debar, pingsan gitu, itu ada. Ada yang terjadi miokardit atau perikardit, peradangan pada jantung atau selaput jantung gitu, itu bisa juga gejalanya sesak, kemudian mudah lelah juga gitu, berdebar begitu. Itu juga bisa begitu. Jadi banyak betul ya gejala-gejala ini.
Dan ada 3 memang perjalanan penyakit dari, bukan perjalanan penyakit, perjalanan dari long COVID ini. Pertama, dia bisa membaik dalam waktu 3 bulan, biasanya akan membaik. Atau dia menetap panjang lebih dari 3 bulan. Atau bahkan ya sebelum sampai 3 bulan udah semakin memburuk begitu. Itu ada juga. Itulah kenapa jika mengalami kejadian berikut, itu harusnya konsultasi. Minimal ke puskesmas. Kalau ke rumah sakit juga boleh, tergantung derajat keparahannya. Jadi setelah selesai COVID nih poinnya, itu jangan santai-santai dulu. Tetap harus kita hidup sehat dan awasi peningkatan gejala tersebut. Karena banyak kasusnya bisa sampai 8 bulan ada, 9 bulan tuh ada. Bahkan yang sampai keluar masuk kerja karena dia nggak mampu untuk bekerja tuh ada kasusnya banyaknya. Di luar juga banyak. Dok, apa ini artinya aktivitas yang kita lakukan setelah sembuh dari COVID harus dikurangi secara maksimal? Tergantung masing-masing individu. Jadi kan level keparahannya kan macam-macam nih. Ada yang skalanya ringan, ada yang skalanya berat gangguannya begitu. Jadi tergantung nih. Kalau memang misalnya terganggu ya harus dikurangi begitu. Terus juga harus, yang penting lagi ada perubahan modifikasi gaya hidup. Ini penting. Misalnya tadinya merokok, berhenti merokok, hindarin polusi, makan yang sehat, tidur yang teratur, hindarin mengkonsumsi yang aneh-aneh begitu ya. Jadi harus benar-benar dipola gitu, jadi healthy lifestyle. Terus dicoba juga, misalnya kalau sesek, ada pelatihan fisioterapi namanya. Jadi ada supaya pengembangan dadanya itu bagus. Itu bisa berobat, bisa lihat di YouTube tuh banyak pelatihannya. Kalau misalnya lagi lemas, jangan dipaksain olahraga terlalu berat. Pelan-pelan dulu. Karena orang setelah COVID juga nggak boleh langsung olahraga. Seminggu dulu dilihatnya kemampuannya gitu. Lalu nanti 2 minggu naik bebannya 20% dan sebagainya. Jadi memang butuh lagi manajemen kontrol post-COVID ini. Dan ini menjadi masalah yang penting. Kenapa? Karena hampir 90% dalam 3 bulan pertama mengeluhkan gejala ini. Setelah 3 bulan, masih 3/4 itu akan ngeluhin gejala seperti ini. Gitu. Tapi normalnya, Dr. Fajri, berapa lama efek long COVID ini dialami oleh seorang penyintas COVID-19, Dok? Bervariasi. Tapi secara umum, harusnya tiap 3 bulan, ya, per 3 bulan kemudian itu harusnya berkurang. Harusnya. Gitu. Tapi ya tetap aja bisa berlanjut gitu. Tapi bisa menghilang 100% ya? Maksud saya tidak akan kembali dialami lagi. Ada yang menghilang 100% ada, tapi ada juga yang enggak. Jadi tergantung. Dan ini terapinya masih banyak, penelitian lebih lanjut masih banyak sekali. Apakah vitamin C, apakah diberikan obat tertentu, apakah ada antibiotik tertentu, itu tergantung kondisinya. Tergantung apa penyertanya. Karena ada juga yang misalnya PTSD ya, post traumatic stress disorder itu ada, yang jadi depresi itu ada, yang jadi cemas itu ada. Itu kan harus ke psikiatri atau ke psikolog dan sebagainya. Oke, tapi kalau secara medis seperti selain yang Anda katakan tadi, Dok, misalnya memberikan vitamin, kemudian juga pasien harus sering konsultasi, apakah ada satu program yang bisa kita katakan untuk rehabilitasi untuk menderita long COVID-19 ini? Ya paling mudah bisa dilakukan adalah fisioterapi. Jadi ada fisioterapi tertentu yang bisa dilakukan. Anda bisa lakukan sendiri di rumah. Tinggal cari aja di YouTube misalnya, fisioterapi post-COVID gitu. Nanti rumah sakit besar seperti Persahabatan itu sudah bikin tuh. Kemudian di Instagram juga banyak modul-modul tentang itu ya. Jadi spesialis rehabilitasi medik itu banyak yang bikin post tentang itu. Itu bisa diikuti di rumah. Dan secara sederhana, bermanfaat begitu. Oke, kalau yang paling mudah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika baru saja sembuh dari COVID-19 sebenarnya apa, Dok? Fisioterapi pernafasan. Kalau dia merasa sesak, itu ada caranya. Misalnya, tarik nafas selama sekian 15 detik, pelan-pelan terus dibuang misalnya. Terus lagi begitu diulang selama beberapa menit ke depan, sehari 3 kali. Kemudian mulai ya, daily activity atau aktivitas sehari-hari secara perlahan-lahan. Jangan takut, jangan stres. Kemudian kita butuh support mental juga di rumah, apalagi pada pekerjaan terganggu dan lain-lain gitu. Jadi supporting system di rumahnya itu juga sangat penting. Kompromikan dengan keluarga di rumah begitu ya. Kenapa? Karena orang mikir, mentang-mentang setelah COVID nih, Anda malas aja begitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi itu juga penting lingkungan sekitar kita. Gitu. Baik, informasi yang bermanfaat sekali untuk pemirsa. Terima kasih Dr. Fajri sudah berbagi bersama kami di siang hari ini. Selamat siang, sehat selalu Dr. Fajri.